Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satya ku dharmakan, dharma ku baktikan. Salam Pramuka. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan ini kita diberi karunia yang luar biasa oleh Allah untuk bisa bertatap muka melalui kegiatan daring kursus mahir dasar Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Jember. Perkenalkan, nama saya Abdus Syukur, SAG MPDI, yang secara kebetulan saya sejak kursus mahir dasar kemudian dilanjut kepada kursus mahir lanjut, kursus pelatih dasar sampai kepada kursus pelatih lanjut. Kami memilih jurusan penegak yang saya kebetulan juga membina di Pangkalan Gugus Depan Pramuka Penegak. Sebelum saya melanjutkan kepada materi wadah pembinaan Pramuka Penegak dan Pandega, saya menginginkan dan berharap kepada seluruh peserta kursus mahir dasar jurusan penegak supaya menyanyikan lagu bersama-sama Mars Pramuka. Bisa guys? Kakak bisa menyanyikan lagu Mars Pramuka? Nah, saya yakin bisa, karena semua anggota Pramuka dan pembinanya wajib hafal lagu Mars Pramuka sebagai berikut. Gerakan Pramuka Praja Muda Karana sebagai wahana kaum muda suka berkarya. Kader pembangunan sebagai berkat bangsa, disiplin berani dan setia, beralat mulia. Bersatu padu menyongsong masa depan yang gemilang. Satu Pramuka untuk satu Indonesia. Melangkah maju menuju masyarakat yang sentosa. Jayalah Pramuka, jayalah Indonesia. Gerakan Pramuka Praja Muda Karana sebagai wahana kaum muda suka berkarya. Kader pembangunan sebagai berkat bangsa, disiplin berani dan setia, beralat mulia. Bersatu padu menyongsong masa depan yang gemilang. Satu Pramuka untuk satu Indonesia. Melangkah maju menuju masyarakat yang sentosa. Jayalah Pramuka, jayalah Indonesia. Baik kakak, gimana? Menyenangkan? Bersemangat dengan Mars Pramuka? Ya pastinya kakak wajib bersemangat, karena seorang pembina tanpa memiliki semangat yang besar tak akan mampu berhasil mendidik adik peserta didiknya, apalagi penegak, untuk menjadi generasi yang terbaik. Kenapa? Karena ketika di penegak, kakak wajib mendampingi setiap saat agar mereka memiliki gairah atau semangat yang luar biasa menjadi pramuka yang sejati. Kita lanjut kakak. Wadah pembinaan Pramuka Penegak dan Pandega
tentunya kalau berbicara tentang wadah, kita berbicara tentang tempat. Kalau sudah berbicara tentang tempat, kalau kakak-kakak punya gelas, maka di situ bisa diisi air putih, bisa diisi ya, susu, bisa diisi kopi dan lain sebagainya. Kebetulan saya menyukai kopi, mereknya saya macam-macam, tidak saya sebut. Karena berbicara tentang wadah, maka wajib di situ juga ada isinya. Siapa itu isinya? Karena isinya adalah, karena di sini wadah pembinaan pramuka, penegak dan pandega, maka isinya adalah peserta didik pramuka, penegak dan pandega. Di mana mereka berada? Mereka berada. Ini mohon maaf, ini panahnya sebenarnya agak keluar ini sedikit ya. Ada koreksi ini. Panahnya agak keluar sedikit, jadi bukan langsung kepada ambalan. Kemana arahnya? Peserta didik ada di gugus depan. Karena kita berbicara tentang penegak dan pandega, maka berada di gugus depan. Di gugus depan ada siapa? Ada ambalan. Ada ambalan dan racana. Siapa mereka? Yang ambalan itu SLTA, yang racana itu berada di perguruan tinggi. Setelah itu wadahnya apa lagi? Kuartir. Ada kuartir ranting, ada kuartir cabang. Kuartir ranting itu tempatnya di kecamatan, kuartir cabang itu tempatnya di daerah, di cabang. Kuartir daerah tempatnya provinsi, kuartir nasional di Indonesia, di Jakarta. Ini wadah-wadah pembinaan gerakan pramuka. Kuartir cabang itu juga berada membawahi Dewan Kerja Ranting, Dewan Kerja Cabang, Dewan Kerja Daerah, Dewan Kerja Nasional. Yang Dewan Kerja ini adalah ex officio kuartir cabang, kuartir ranting, kuartir cabang, kuartir daerah, kuartir nasional. Dia adalah kepanjangan dari kuartir ranting, kuartir cabang, kuartir daerah, kuartir nasional. Yang kuartir cabang itu dia para orang dewasa yang mengelola organisasinya, kemudian dibantu aktivitasnya oleh Dewan Kerja, Dewan Kerja Ranting, Dewan Kerja Cabang, Dewan Kerja Daerah, dan Dewan Kerja Nasional. Di bawahnya lagi nanti Dewan Kerja ini masuk kepada satuan karya. Satuan karya. Sampai saat ini satuan karya yang biasa disebut dengan Saka, satuan karya itu ada Saka Wirakartika, Saka Bayangkara. Saka Wirakartika ini di tempatnya di Kesatuan TNI, Saka Bayangkara, Saka Dirgantara, Saka Wanabakti, Saka Taruna Bumi, Saka Bakti Husada, Saka Bahari Kelautan, Widya Bakti. Widya Bakti ini bergerak di bidang pendidikan, Saka Kencana, BPKBN, kemudian Kalpataru. Saka-saka ini adalah khusus bergerak di bidang satuan-satuan kreativitas yang digunakan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik di bidang tertentu. Kalau Bayangkara itu di tempatnya di kepolisian, bisa di Polsek, di Polres, adalah mengembangkan nilai-nilai yang ada di kepolisian. Makanya oleh karena itu setiap Saka ini ada gerida-geridanya yang nanti kakak-kakak akan mendapatkan tugas. Oke kakak sekalian, saya lanjutkan dari sini. Wadah ini gugus depan, kuartir, kemudian di bawahnya ada ambalan dan Dewan Racana. Setelah Dewan Racana, apabila ada kegiatan kepanitiaan, meskipun satuan karya, Dewan Kerja Ranting, Dewan Kerja Cabang, Dewan Kerja Daerah dan Nasional, mereka
berada dalam sebuah organisasi yang disebut dengan Sangga Kerja. Jadi namanya Sangga Kerja, bukan selain nama ini, namanya Sangga Kerja. Kalau di organisasi lain silakan, tapi kalau di Pramuka ini sudah ada aturannya. Oke, saya kira itu. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis pertanyaannya. Untuk apa? Untuk apa semua itu? Semua ini, wadah ini bertujuan untuk pembinaan pramuka, penegak, dan pandega yang pada akhirnya sampai kepada tujuan gerakan pramuka. Apa tujuan gerakan pramuka? Salah satunya adalah mengembangkan pendidikan karakter. Pramuka harus mampu sampai di sana. Nah, kakak sekalian, saya kira ini materinya. Tugas untuk kakak, diingat tidak saya tulis di dalam PPT saya. Tugas untuk kakak adalah silahkan kakak-kakak secara individu, tidak boleh ada pertanyaan lagi, itu individu apa kelompok. Secara individu, satu kakak menulis salah satu saja dari saka-saka ini. Wirakartika, Bayangkara, Dirgantara, makanya tadi tidak saya jelaskan. Wana Bakti, Taruna Bumi, Bakti Husada, Bahari, Widya Bakti, Kencana, dan Kalpataru. Saka, Kencana, dan Kalpataru. Silahkan kakak-kakak pilih ini. Pilih salah satu secara pribadi, tidak untuk kelompok. Yang kedua, buatlah struktur organisasi gerakan pramuka mulai dari yang terendah sampai tertinggi, sampai kepada kuartir nasional. Tugas yang kedua adalah membuat struktur organisasi gerakan pramuka mulai dari ranting sampai kepada kuartir nasional. Yang kedua-duanya ini kakak-kakak silahkan tulis tujuan pembinaan pramuka, penegak, dan pandega sampai kepada tujuan pendidikan gerakan pramuka. Oke, kakak-kakak semua, saya kira ini materi yang bisa saya sampaikan untuk kakak-kakak semua. Mudah-mudahan kakak-kakak semua sehat walafiat dan menjadi pembina yang luar biasa. Karena saya yakin kakak-kakak kalau ingin mengamalkan ilmunya, kakak harus berada di gugus depan, dan saya yakin kakak-kakak semua berada di gugus depan. Dan jadilah pembina yang baik, pembina yang sejati. Pembina yang sejati itu bukan karena pinternya, tapi pembina yang sejati itu adalah mereka yang mengajarkan budi pekerti kepada murid-muridnya. Saya kira ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.